Yang gue lucu adalah gimana caranya dia itu naik motor kopling dengan posisi tangan buntung. Gue nggak tahu apakah itu maksa masukin gigi tanpa kopling atau gimana. Halo Sobat Sinefil, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Sebelumnya Assalamualaikum dulu. Gimana kabar kalian di long weekend ini ya? Ini libur panjang. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha yang merayakan hari ini. Karena gue nonton satu film yang akan gue review itu hari Rabu, yaitu kemarin. Dan gue ini syuting jam 3 pagi kalau nggak salah. Dan oke, gue akan mereview satu film yang gue udah sebut dari review-review sebelumnya. Kalau ini akan jadi salah satu most anticipated film di bulan ini, apalagi kalau bukan Furiosa Mad Max Saga. Dan film ini masih disutradari oleh orang yang sama ya, yaitu George Miller, sutradara yang bahkan dari awal antologi ini ada tahun 79. Gue pertama kali nonton Mad Max yang masih Mel Gibson muda, sampai Tom Hardy, dan terakhir ini ada juga Anya Taylor-Joy sebagai Furiosa Imperator yang di sequel di film sebelumnya dia itu diperankan oleh Charlize Theron, dan mana di sini dia itu akan diperankan oleh Anya Taylor-Joy karena ini adalah film yang sebenarnya sequel juga spin-off-nya yang khusus untuk menceritakan Imperator Furiosa waktu zaman dia masih muda dan kenapa dia bisa punya tangan yang buntung sih, tangan kiri yang buntung lebih tepatnya. Dan seperti yang udah gue sebut sebelumnya bahwa ada Anya Taylor-Joy sebagai sentral dari karakter utama film ini, terus juga ada Chris Hemsworth ya yang bisa dibilang antagonisnya dari Anya Taylor-Joy ini. Tapi gue nggak bisa sebut dia itu satu-satunya villain karena to be honest, villain di film ini cukup banyak ya. Semua orang menurut gue punya sama-sama karakter atau dark side-nya sendiri sih di film ini. Dalam arti sebenarnya semua karakter di film ini complicated sih. Nggak 100% mereka baik, nggak 100% juga mereka buruk. Ada beberapa scene dimana mereka menunjukkan kerumitan dari karakter mereka lah. Complicate-nya karakter mereka dimana mereka sesekali bisa doing a good thing, tapi di sisi lain mereka juga bisa bengis. Oke, seperti yang udah gue sebut sebelumnya, film ini sebenarnya menceritakan tentang si prequel dan juga spin-off dari Mad Max tahun 2015. Ada sedikit glimpse dari Tom Hardy di sini ya, tapi nggak kelihatan, maksudnya nggak dilihatkan secara detail, tapi kalian akan lihat ada glimpse-nya. Cuma fokusnya memang ke masa kecilnya Furiosa ini, Imperator Furiosa, yang mana di sini namanya adalah Pretoria Furiosa. Dan setahu gue memang Pretoria itu identik sama pengawal ya. Kalau di Romawi itu ada namanya Praetorian Guard. Memang mungkin di sini dia bisa disebut masih sebagai pengawal dari Immortan Joe lah. Dan storyline dari film ini menurut gue itu cukup halus ya, cukup smooth. Gimana si George Miller ini nggak cuma jualan ledakan, nggak cuma jualan tembak-tembakan atau aksi jalanan, tapi bisa lebih manusiawi, bisa lebih ngena. Kita kenal bagaimana karakter Furiosa ini gitu loh. Karena di tahun 2015 ya, versi tahun 2015 itu kan kita tahunnya Furiosa ini bengis ya, walaupun dia punya tujuan mulia, tapi kita di film ini itu akan dikasih tahu kenapa Furiosa itu bisa berlaku seperti itu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi intinya kita akan dibawa secara detail melihat growing karakter dari Furiosa ini atau si Pretoria Furiosa di film ini. Kalau di film sebelumnya kan Imperator Furiosa. Walaupun sebenarnya karakter dari Furiosa kecil ini itu bisa dibilang kan bermula dari karakter anak yang tersakiti ya, maksudnya anak yang naif yang tersakiti, tapi dia udah nakal juga sebenarnya dari awal. Cuma memang ada satu event yang membuat akhirnya dia jadi bengis, dia jadi nggak trust ke semua orang yang ada di situ, dia menganggap semua orang di situ jahat, sampai akhirnya dia ketemu satu karakter, gue akan spoiler siapa, yang mana dia itu kembali percayanya lagi, kembali harapannya lagi bahwa masih ada orang baik di Wasteland atau di daerah gurun tersebut, yang mana dia itu bisa melakukan hal baik selain hanya untuk balas dendam karena orang yang dia cintai itu dibunuh oleh Chris Hemsworth ini, atau di sini dinamakan Dementus. Tapi seperti yang udah gue bilang bahwa karakter-karakter di sini tuh cukup complicated ya, sampai gue nggak tahu sebenarnya mana yang villain. Kalau secara storyline dan secara kekejaman ya kita pasti akan melihat kalau si Dementus ini ya villainnya. Tapi di sisi lain dia juga sebenarnya hanya ingin memimpin orang-orangnya atau geng motornya lah bisa dibilang di sini untuk ke satu tempat di mana mereka bisa hidup lebih layak, bisa hidup lebih mandiri,
selain dari di Wasteland, dan itu adalah tempat di mana aslinya Furiosa ini berasal, yang mana sampai akhirnya Furiosa harus kehilangan orang yang dia cintai. Dia itu malah sampai harus nggak boleh ngomong di mana letak tempat itu, dan untuk kesana pun kayaknya susah banget sih. Tapi hal menarik di sini adalah selain growing karakter dari Furiosa ini ya, yang mana dari anak kecil naif, walaupun misbehave tapi menurut gue dia masih naif, menjadi satu remaja yang mistrust ke semua orang, remaja yang tega lah bisa dibilang. Tapi gue melihat karakter dari Dementus ini itu dari awal dikenalkan pun udah menarik sih. Dia itu lebih ke pemimpin geng motor, tapi juga kayak dia itu semacam pemimpin sekte keagamaan seperti itulah, dimana orang-orang yang ada di Dementus, di sekitar Dementus ini itu kayak menganggap Dementus itu adalah kayak semacam God King lah, atau Tuhan Raja lah bisa dibilang. Walaupun kalau kalian lihat di film ini, di sepanjang progres dimana Dementus punya cerita, itu memang kalian akan ngejudge kalau Dementus ini orang yang memang bisa dibilang bukan psikopat lagi, tapi memang sosiopat. Dia itu nggak ragu ya untuk mengorbankan anak-anak buahnya, bahkan itu pas mau menyerang satu kota lah, spoiler itu, bahkan sama salah satu orang buahnya pun dia itu dimaki karena dia bisa punya pikiran setega itu. Walaupun ujung-ujungnya ya Dementus itu kalau kalian tonton dari awal progresnya sampai mendekati akhir atau hampir mendekati akhir ya, kalian akan lihat kalau Dementus ini nggak lebih dari sekedar power hungry dudes aja sih di sini. Sementara untuk villain satunya ya, gue nggak tahu apakah layak dia disebut villain di sini, karena di film sebelumnya dia itu juga villain sebenarnya, yaitu Immortan Joe. Immortan Joe nggak kelihatan kayak villain sih, to be honest di sini. Dia itu lebih ke hanya sekedar penguasa atau pemimpin yang hanya ingin mempertahankan domainnya, karena bisa dibilang mau diserang sama si Dementus ini atau geng motornya Dementus ini. Dan gue nggak melihat dia punya role yang terlalu banyak sih di sini, malah dia itu cuma sekedar pemimpin yang dilihatkan kalau dia itu hanya ingin mempertahankan domainnya aja. Beberapa hal menarik ya yang gue lihat di film ini lebih ke motor-motor trondolnya ya memang itu digambarkan dunia pasca apokalipsi di mana sumber daya memang sangat langka, bahkan bensin aja itu kayak duit tuh udah nggak ada, barter cuma tinggal barter doang, bensin sama 1 liter bensin untuk katakanlah 2 liter air ya gitulah, dan lain-lain. Dan di sini memang diperlihatkan banget. Cuma gue sukanya daripada yang sebelumnya tahun 2015 ini, daripada versinya Tom Hardy itu, di sini tuh nggak sekedar hanya jualan aksi-aksi gokil naik kendaraan trondol atau kendaraan modifikasi yang gila-gila, tapi menurut gue di sini ada elemen-elemen yang lebih sentimental yang memang ditekankan terutama di ceritanya si Furiosa ini ya, elemen yang menurut gue lebih manusiawi, dimana di gurun pun kita nggak sekedar lihat kalau ada orang-orang bengis, ada orang-orang geng motor lah bisa dibilang geng motor trondol, tapi juga masih ada orang-orang baik yang kalian temuin di situ, masih ada orang-orang yang mau membantu kalian, dan masih ada sisa-sisa kemanusiaan lah, yang mana sisa-sisa kemanusiaan ini yang akhirnya menimbulkan harapan kepada karakter Furiosa ini yang awalnya itu memang nggak percaya sama orang setelah event yang dialami lah di awal-awal cerita. Terus mungkin ya yang menarik itu adalah, mungkin kalau kalian lihat posternya kalian juga udah tahu kalau si Furiosa ini tangan kirinya buntung bisa dibilang, dan di sequel di tetralogi sebelumnya di film keempatnya itu juga kita lihat kalau Furiosa ini juga tangan kirinya emang buntung, dan kita akan tahu kenapa dia bisa buntung tangan kirinya. Yang gue lucu adalah gimana caranya dia itu naik motor kopling dengan posisi tangan buntung. Gue nggak tahu apakah itu maksa masukin gigi tanpa kopling atau gimana ya, mungkin kalian punya pendapat silahkan share di kolom komentar. Dan seperti yang udah gue bilang sebelumnya bahwa film ini menampilkan lebih kepada hal-hal yang sentimental daripada hal-hal yang bisa dibilang hanya jualan ledakan, jualan tembak menembak, jualan kejar-kejaran dengan kendaraan-kendaraan modifikasi yang gokil. Tapi di sini lebih daripada itu kelihatan banget juga pas adegan akhir, di mana ya spoiler alert aja ya, gue nggak akan share banyak-banyak. Kalau di sini akan ada satu pertempuran besar, atau gue pikir akan terjadi satu pertempuran besar antara Dementus dan Immortan Joe, tapi itu terjadi cuma nggak digambarkan secara gamblang lah, nggak ada colossal battle lah di sini, bisa dibilang kayak tiba-tiba udah kelar aja gitu loh. Tiba-tiba ya si Furiosa ini ngejar si Dementus ini, ya kalian tau lah hasilnya seperti apa. Dan untuk visual dari film ini menurut gue nggak terlalu banyak berubah, nggak terlalu banyak berbeda dari yang versi tahun 2015. Malah menurut gue versi tahun 2015 itu jauh lebih berani ya untuk pertempuran jalanan ya, atau pertempuran gurunnya, di mana kendaraan-kendaraan itu saling bertempur satu sama lain, itu lebih berani. Kalau di sini karena yang udah gue sampaikan bahwa film ini
lebih banyak sentimentalnya, lebih banyak sisi manusia yang dikulik, terutama untuk progres karakter Furiosa ini. Menurut gue nggak banyak sih pertempuran jalanan di sini, cuma masih menarik untuk ditonton karena ya masih ada lah 1-2 kali pertempuran jalanan, dan kalau memang nggak ada ya malah menurut gue malah bikin film ini kurang menarik aja sih, karena ya ini film aja film drama, padahal ini kan film action sih. Dan ending dari film ini sebenarnya cukup dark, ending yang menurut gue dark tapi ya absurd aja sih. Ini ada hubungannya sama Furiosa dan juga si Dementus ini, yang mungkin lebih baik kalian tonton aja, tapi jujur aja gue nggak expect endingnya akan sedark itu dan absurd itu dalam waktu bersamaan. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7,5/10 karena menurut gue film ini sebenarnya di sisi sentimental atau growing karakter itu jauh lebih baik daripada film versi yang tahun 2015 ya atau sebelum film ini, Mad Max sebelum film ini. Tapi dari sisi pertempuran jalanannya memang nggak seberani dari Mad Max tahun 2015 yang mana ada pertempuran kendaraan modifikasi gokil lah yang lebih gila kalau kalian nonton versi 2015-nya. Cuma menurut gue malah itu yang jadi plus poin di film ini, karena kayaknya kalau jualannya itu lagi ya menurut gue agak ngebosenin sih. Dan jujur Furiosa adalah karakter yang menarik untuk dikulik dan appreciate banget buat George Miller, karena Furiosa itu dari awal gue lihat seperti nice good kid sampai jadi cruel girl sih, sampai jadi bengis banget lah di sini. Dan kalau lu udah berpendapat, please share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau misalkan lu suka video dan channel ini, please like and subscribe. See you in the next movie review. Bye bye sobat Cinefil.